Setahu saya tidak ada penafsir yang menafsirkan tanda-tanda ini sebagai harfiah. Tapi itu dipahami secara simbolik. Nah, kalau tanda pada pengikut Kristus di dahi mereka itu bersifat simbolik, kesetaraan di sini ada Kristus, di sini ada antikristus, di sini ada pengikut Kristus, di sini ada pengikut antikristus, di sini ada tandanya, di sini juga ada tandanya, di sini di dahi, di sini juga di dahi. Nah, kalau di sini simbolik, di sini juga harus simbolik. Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Abaikan yang lain, perhatikan dua ini. 3 itu Allah. 7 itu sempurna. Nah, karena setiap angka punya simbol, maka penggunaan angka-angka yang memenuhi kitab Wahyu harus dipahami secara simbolik, termasuk 666. Pertimbangan lain adalah mengapa harus diartikan secara simbolik adalah bahwa untuk pengikut antikristus mereka diberi tanda 666. Tapi untuk pengikut Kristus juga ada tanda. Ya, perhatikan Wahyu 7 ayat 3 dan 4. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Jadi hamba-hamba Allah akan dimeteraikan, dicap di dahi mereka. Ayat 4, dan aku mendengar jumlah yang dimeteraikan dicap itu 144.000 yang dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Lalu pasal 14 ayat 1, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya, nama anak domba itu Yesus Kristus, dan nama Bapa. Jadi orang-orang itu dicap. Orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus mendapatkan cap di dahi. Capnya apa? Nama Yesus, nama Bapa. Nah, sekarang saudara, apakah saudara waktu baca ayat itu, saudara mau memahami secara harfiah bahwa betul-betul nanti satu hari nanti di jidat saudara, di dahi saudara, atau di testa saudara ada dua nama di sini?
Setahu saya tidak ada penafsir yang menafsirkan tanda-tanda ini sebagai harfiah. Tapi itu dipahami secara simbolik. Nah, kalau tanda pada pengikut Kristus di dahi mereka itu bersifat simbolik. Kesetaraan di sini ada Kristus, di sini ada antikristus. Di sini ada pengikut Kristus, di sini ada pengikut antikristus. Di sini ada tandanya, di sini juga ada tandanya, di sini di dahi, di sini juga di dahi. Nah, kalau di sini simbolik, di sini juga harus simbolik. Tiga apa? Allah. 7 apa? 6 apa? 6 belum jelaskan. Ya. Kalau begitu apa simbol 6? Saya kutip dari satu website. 6 adalah simbol angka manusia. Dalam kitab Kejadian dituliskan Allah menjadikan laki-laki dan perempuan pada hari ke-6. 6 hari telah dijatahkan kepada manusia untuk bekerja. Seorang hamba Ibrani harus bekerja selama 6 tahun sebelum dia dibebaskan. Bilangan 6 dapat disimpulkan erat hubungannya dengan manusia. Maka angka 6 adalah angka manusia. Ulang. 3, 6, 7. Oke. Paham sampai di sini? 6 itu adalah lambang seorang manusia. Ya. Ini seorang manusia. Kalau manusia itu mau melampaui kodratnya, mau lari naik dari apa yang telah ditetapkan, maka dia sedang berusaha mengembungkan dirinya, menggandakan dirinya, melampaui kodratnya. Maka mestinya dia cuma 6. Tapi berusaha naik, melampaui dirinya, maka dia mengembangkan dirinya menjadi 6. Tapi manusia ini tidak tahu diri, sehingga dia menggandakan dirinya 3 kali. 3 itu angkanya Allah. Maka seorang manusia 6 mencoba naik melampaui kemanusiaannya 6. Tapi begitu dia mau menjadi Allah, maka dia mengembungkan dirinya 3 kali, 3 angka Allah, maka dia menjadi 6. Paham sampai di sini? Maka apa artinya 6 itu? 6 itu adalah bilangan seorang manusia yang tidak tahu diri, yang mau menjadi atau menyamai Allah. Makanya sudah 6 tidak puas, 6 tidak puas lagi, 6 supaya sama dengan Allah. Ya. Dan ini antikristus. Coba kita lihat ayat-ayat tentang antikristus dalam nubuatan. Daniel 8 ayat 11. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun dia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambil korban sembelihan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkan. Tempat kudus dari Allah dirobohkan, tapi dia mau membesarkan dirinya. 23. Maka akan muncul seorang raja dengan muka garang dan pandai menipu, dan dia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dia bangkit melawan raja segala raja, lawan Allah. Perhatikan antikristus membesarkan diri melawan Allah. Daniel 11 ayat 36. Raja itu akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Dia mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Maka ciri dari antikristus adalah mengembangkan dirinya, meninggikan dirinya, membesarkan dirinya, hendak menyamai Allah dan melawan Allah. Dari 6 tidak puas, 6 tidak puas, 6. Kenapa 6-nya 3 kali? Karena itu angka Allah. Berarti seorang manusia yang mau menyamai Allah. Pertanyaannya, setelah
manusia tidak tahu diri ini mengembungkan dirinya hendak menjadi Allah. Allah adalah Dia yang sempurna. Bisakah dia bisa mencapai kesempurnaan Allah? Angka Allah adalah 3, tapi angka sempurna adalah 7. Maka Allah di dalam kesempurnaannya adalah 7 1 kali, 7 2 kali, 7 3 kali, 7 7 7. Dan antikristus 6 6 6. Kalah di bawah 7 7 7. Artinya apa? Artinya antikristus itu berusaha menyamai Allah, melawan Allah, menggeser Allah, mengganti Allah. Tapi seberapa hebat pun dia berusaha, 6 6 6, dia tidak pernah bisa mencapai 7 7 7. Supaya saudara tidak anggap saya mengada-ada, saya berikan penafsiran dari para penafsir. Dehan, 6 adalah angka manusia, 3 adalah angka ilahi. Inilah tafsirannya. Binatang ini adalah manusia yang mengklaim dirinya sebagai Allah. 6 menyatakan secara tidak langsung bahwa dia adalah Allah palsu dan penyesat. Tapi dia hanya seorang manusia. Apapun klaim yang ia sampaikan. 7 adalah angka sempurna ilahi, dan kesempurnaan ilahi, dan 6 adalah satu angka sebelum 7. Manusia penuh dosa ini akan mencapai puncak kekuasaannya dan hikmatnya, tetap saja manusia cuma 6, tidak bisa sampai 7. Lenski 6 3 kali kekurangan dari bilangan 7. 6 pertama kurang 1 dari 7. 6 kedua kurang 1 lagi dari 7 kedua. 6 ketiga kurang 1 lagi dari 7 ketiga. 3 kali kekurangan dari bilangan 7. Dengan kata lain, bukan 777, tetapi bersaing dengan 777. Beda 1. Berusaha menghapuskan 777, tetapi melakukannya dengan begitu gagal. Kegagalannya begitu sempurna, sama seperti perluasan atau pengembangannya dengan mengembungkan atau menyombongkan diri sendiri dari 6 menjadi 6 menjadi 6 sehingga menjadi 666. William Hendrickson, 6 lebih-lebih bukan 7 dan tidak pernah mencapai 7. Itu selalu gagal untuk mencapai kesempurnaan. Artinya itu tidak pernah menjadi 7. 6 berarti gagal mencapai target atau kegagalan. 7 berarti kesempurnaan atau kemenangan. Bilangan dari binatang itu adalah 666, yaitu kegagalan di atas kegagalan di atas kegagalan. Itulah bilangan dari manusia, karena binatang itu bermegah dalam manusia dan pasti gagal. John Walford, saya berikan penafsiran banyak supaya saudara sadar bahwa ini bukan saya mengada-ada. Walford, meskipun lebih banyak pengertian yang akan disingkapkan tentang nubuatan itu digenapi, ayat ini sendiri berkata angka ini adalah angka manusia. Dalam kitab Wahyu, angka 7 adalah salah satu angka paling signifikan yang menandakan kesempurnaan. Oleh karena itu ada 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah, 7 guru, dan lain sebagainya. Binatang ini mengklaim bahwa dia adalah Allah. Dan apabila dia memang Allah, seharusnya bilangannya adalah 777. Jadi ayat ini sebenarnya hendak berkata, tidak, kamu hanya 666. Kamu bukan Allah, meskipun pada mulanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dengan demikian, apa artinya 666? 666 adalah bilangan seorang manusia yang mencoba melawan Allah, yang mencoba menyaingi Allah, yang mencoba menggeser Allah, yang mencoba menggantikan Allah. Tapi dia tidak pernah berhasil. Gagal, gagal, dan gagal. Itu maknanya. Nah, saudara-saudara,
Karena itu Mark Hitchcock bilang begini, penggunaan angka 666 merupakan cara Allah menunjukkan antikristus, karya terbesar setan, hanya seorang manusia yang telah jatuh dalam dosa, yang sepenuhnya berada di bawah kendali Allah, yang berdaulat sepanjang zaman. Maka intinya di sini, 666 itu tidak boleh dimengerti harfiah. Itu simbol. Nah, karena 666 ini tidak bermakna harfiah, maka jangan alergi terhadap seadanya angka 666. Seolah-olah semua angka 666 pasti ada hubungan dengan antikris. Kalau punya plat nomor DH 666 WA, nggak apa-apa, tak usah diganti dan tak usah dicap ini mobil antikris. Salah satu penginjil di gereja Agape, itu nomor HP-nya 081 sekian, ekornya 666. Lalu seorang jemaat pernah datang pada saya waktu saya masih di sana, melayani di sana. Mereka bilang, bagaimana itu hamba Tuhan kok nomor HP-nya seperti itu? Nomor HP kenapa? Coba lihat baik-baik. Lihat, apa yang aneh? Coba lihat ekornya 666. Hamba Tuhan kok nomornya nomor antikris? Pertanyaan, apa urusan nomor HP 666 dengan antikris? Ya. Nomor rekening. Kalau 666, apakah itu nomor rekening antikristus? Masuk kamar hotel dapat kamar 666. Wih, ini bahaya nih malam ini. Ya, iblis pasti datang, ya. Dan jangan juga terlalu sensitif dan mencurigai produk-produk atau merek-merek yang ada angka 666, lalu menafsirkan pasti ada hubungan dengan antikristus. Misalnya, ada baju dalam mereknya 666. Ada setrika Omiko Omiko 666. Lalu entah itu apa itu di atas itu 666. Terus ini beauty skin. What is this? Ini terong untuk kecantikan. Ya, ini untuk komedo. Mengeluarkan komedo. Mereknya 666. Apakah kita mesti alergi dengan semua ini? Ya. Terus celana 666, tas 666, bahkan tripod 666. Nah, apakah kita harus alergi dengan semua ini? Oh, ini tas antikris, ini celana antikris, ini baju antikris, setrika antikris, semua antikris. Bahkan ada juga yang terlalu berjiwa detektif. Sampai dia punya kemampuan menemukan 666 dalam segala macam produk yang bahkan mungkin tak pernah dipikirkan oleh orang yang bikin produk itu. Coba saudara lihat ini. Apa ini? Vodafone. Saudara bisa lihat antikris di situ? Next. Saudara lihat 661. 62. 16 terbalik. 666. Maka Vodafone itu adalah antikris. Terus Google Chrome. Chrome ini antikris. 666. Tahu dari mana? 6 dari segala macam sudut. 6 dari kiri, dari kanan, dari bawah.
ini antikris. Walt Disney. Ketemu 666 di mana? Next. Saudara lihat di bawah itu ya. Ada 61. Lalu di atas kepalanya I ada 62. Lalu paling terakhir 3. Berarti Disneyland juga antikris. Berikut. Aduh. Itu juga ada 666-nya. Saudara lihat itu, satu miring ke sini, satu ke sana, satu. Dapat antikris. Ya. Coca-Cola. Ya, lihat itu. Tuh ada 6 situ, satu lagi di sana. Ya. Terus Amaris. Ya. Amaris itu juga antikris, tuh lihat tuh. 666-nya saling berpelukan. Ya, belum lagi menghitung barcode. Dari barcode ini lihat, coba di sana tuh ujungnya 2, di tengah 2, sini 2, maka 666. Lalu mobil Barack Obama juga mobil antikris. Kenapa? Karena lihat itu ada 6 kotak. Itu kotak tidak ada angka, itu mereka yang isi. Ya, oh di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bawahnya ini, di bawah paling bawah lagi 6. Jadi 6 baca vertikal, paling kanan 666. Ini mobil Barack Obama. Maka Barack Obama mobilnya itu adalah mobil antikris. Saudara, jelas semua upaya demikian tidak benar. Terlalu mengada-ada dan mengharfiahkan 666. Padahal ini adalah angka simbolik. Itu tidak beda dengan beberapa orang Islam yang bodoh dan terlalu takut dengan kristenisasi sehingga semua model salib dicurigai. Palang merah, kristenisasi. Tiang listrik juga model salib. Payung juga itu tulangnya tuh salib tuh. Ya, semua yang model T itu dicurigai kristenisasi. Model seperti itu semua diutak-atik untuk menemukan 666 di sana. Karena itu Wilmington mengatakan begini. Ada banyak hal memuakkan tentang 666. Saudara, seperti saya sudah tunjukkan ya, bahwa 666 harus dimaknai secara simbolis. Lebih simbolis daripada harfiah. Sekarang kalau itu simbol, bagaimana kita memahami ayat 16? Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil besar, kaya miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau dahinya. Sama dengan pasal 14 ayat 9. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu menerima tanda pada dahinya atau tangan kanannya. Kalau dimaknai harfiah gampang. Oh, berarti nanti kita dapat cap. 6666 6666. Seperti ini. Dicap di tangan dan juga di dahi kita. Tapi kalau 666 itu bukan harfiah, tapi simbolik, lalu apa maksudnya? Ya, saya kembali dulu ke 2 ayat yang sudah saya sebutkan. Wahyu 7 ayat 3 dan 4. Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Untuk pengikut Kristus ada meterai di dahi. Aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu. 144.000 yang telah dimeteraikan dalam semua keturunan Israel. Pasal 14 ayat 1. Yang bersama-sama dengan dia 144.000 orang, di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Saudara, kalau memang ini juga tidak harfiah, simbol, apa maknanya untuk pengikut Kristus ada cap di dahi mereka? Nama anak domba dan nama bapa. Apa artinya? Artinya adalah mereka milik dari
Yesus dan Bapa. Saudara lihat, di kampung-kampung, kita biasa cap sapi kan? Kerbau. Ya, ada kerbau di situ. Kita bikin besi panas, DL, Domingus Lee. Artinya itu kerbaunya Domingus Lee. Kan begitu. Itu berarti cap itu melambangkan kepemilikan, milik. Nah, maka cap atau meterai bicara kepemilikan, simbol kepemilikan. Maka kalau bagi orang-orang percaya, ada cap di dahi mereka, ada nama Bapa dan nama Yesus, anak domba, artinya orang-orang percaya itu milik Kristus dan milik Bapa. Seperti kata Simon Kistemaker, materai mengesahkan keaslian dan kepemilikan. Ini berarti semua orang kudus milik Allah. Kalau cap di dahi pengikut Kristus menunjukkan mereka milik Kristus, apa artinya cap di dahi pengikut antikristus? Artinya mereka milik antikristus. Tapi kenapa di dahi? Kenapa di tangan kanan? Kistemaker, seperti pengikut antikristus memiliki tanda binatang di dahi atau di tangan, demikian juga para hamba Allah menerima meterai Allah dan nama Bapa maupun anak domba di dahi mereka. Jika tanda pada umat Allah tidak terlihat, kan tidak nampak tulisan di sini, tidak terlihat, saya juga menafsirkan tanda pada orang-orang tak beriman juga tidak terlihat. Maka tidak boleh diartikan betul-betul ada di sini ada angka 666 dan di sini ini tidak terlihat bagi orang pengikut Kristus, tidak terlihat juga bagi pengikut antikristus. John Ellicott, sama sekali tidak perlu menilai tanda kejahatan semacam ini secara harfiah. Lebih daripada kita menafsirkan meterai Kristus secara harfiah. Meterai yang kita pahami secara rohani dalam iman dan dalam karakter, tanda kejahatan seperti itu harus kita tafsirkan dengan cara sama. Kalau ini tidak harfiah, ini juga tidak harfiah. Ini simbolik, ini juga simbolik. Kalau begitu apa artinya pengikut antikristus dapat tanda di sini dan di sini? Perhatikan komentar dari Kistemaker. Memiliki tanda binatang itu terkait dengan menyembah dan menyandang namanya. Hal ini menunjukkan seseorang adalah pengikut sejati binatang itu dan memusuhi Allah, firman dan umatnya. Dia menyandang tanda antikristus di tangan kanan atau dahinya. Simbol tangan kanan berarti persahabatan atau persekutuan. Galatia 2 ayat 9. Hal ini menandakan mereka bersama-sama melawan Allah. Tanda pada dahi menjelaskan orang-orang ini dipengaruhi oleh filsafat dan pola pikir yang sama. Benak para antikristen memuliakan binatang itu dan pencapaiannya. Mereka berusaha menghancurkan karya Kristus di dunia. Jadi Kistemaker berkata, tanda di dahi, di tangan kanan, itu gambaran persahabatan. Jadi maksudnya, kalau tangan kanan saya ini ada tanda antikristus, artinya saya bersahabat dengan antikristus. Kalau di dahi saya ini ada tanda antikristus, artinya pola pikir saya, pikiran saya, akal budi saya, itu adalah pola pikir dan akal budinya antikristus. Itu maksudnya tanda di tangan dan di dahi. Lihat. Ini pasti berarti persetujuan dalam karakter dan tindakan dalam prinsip-prinsip kekuasaan dunia yang kejam ini. Tangan kanan adalah simbol kerja keras dan hubungan sosial. Dahi adalah simbol karakter. Tangan kerja keras, dukung antikristus. Tapi dahi juga artinya karakternya juga karakter antikristus. Lalu Kaufman. Tanda di tangan kanan mereka dan di dahi mereka. Arti yang jelas dari kata dahi dan tangannya adalah bahwa ada satu kerjasama secara mental dan fisik sebagai konsekuensi dari kepemilikan. Jadi karena saya dimiliki oleh antikristus, maka saya harus bekerja sama di dalam kekuatan saya dan pikiran saya untuk antikristus itu. Tidak ada kemungkinan bahwa hal ini merupakan sesuatu yang harfiah dari kata tanda ini. Memang benar, tentu saja bahwa beberapa dewa kafir yang disembah oleh para penyembah mereka membiarkan diri mereka dicap dengan daun ivy atau lambang lain dari agama dewa kafir, dan kebiasaan kafir itu mungkin mewarnai bahasa yang diadopsi Yohanes di sini dalam arti kiasan seperti yang dilakukan Paulus dalam Galatia 6 ayat 17. Intinya, dahi tidak harfiah,
Kalau 666 tidak harfiah, dahi tidak harfiah, tangan kanan tidak harfiah, maka jangan ketakutan pada 666 angkanya, dan jangan membayangkan bahwa nanti di sini ini ada 666, di sini ada 66 cap. Tidak, ini simbolik. Artinya pengikut antikristus dengan kekuatannya mendukung antikristus kerjasama, tapi dengan pikiran seluruh eksistensinya seperti antikristus mendukung antikristus itu. Nah, kalau ini memang simbolik, tak usah terlalu repot dan heboh memikirkan di Norwegia orang sudah rame-rame taruh chip di balik kulit. Seperti berita-berita ini, hati-hati, microchip ini mulai dipasang di tubuh manusia. Bahkan dari Indonesia, pejabat eselon 2 akan dipasang chip. Kenapa? Ini bukan harfiah. Ini simbolik. Kita banyak dipusingkan dengan berita-berita semacam ini dari orang-orang yang memahami bahwa itu semua akan terjadi secara harfiah. Itu soal simbol. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai-bagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai-bagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman, tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba,
kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Tôi nó nấu cho mình tắt lỗ để bữa sầy bù phá y chang mày dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tôi xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chùi bù phá ao tê đọc lên nó tê cháu khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình cha xin nêu bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin vào cái một bù phá bay cho bên phần ăn bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây dựng cái lò miền phần play mà nè cho chơi miền bù phá cháu bù phá nè đi dùng cho vần mà cháu ăn xây dựng cái lòวันใดจัดเตี้ยจะอยู่ไหนเตี้ยเจ้าเพี้ยนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเตี้ยเจ้าเหลวไปเตี้ยกูทันอีกไงไหนเตี้ยจะไอ้หญิงเตี้ยมันเจ้าเกินผู้ชายแนวเกินไม่ยังแนวเตี้ยเจ้าเกินมาเนี่ยจะเจอกันไปป่ายเตี้ยcô cần phải lấy phải cô nên xây giải cái bây giờ bù phá tới cho cháu ăn xuân neo cần giấu cái xây mà cho mày qua giấu tiền cha ăn xuân cái này mày cô mà nè mình ban này lại bù phá cho sang cần giả cô mà cái mình chân kín nào mà ngày tôi này kín tôi này cho ngày thay bây giờ in đâu cần và bù phá hô xí trong xây cần quay mấyวันnè tu pay tu satani bản năng càng đấy thì giờ không năng lâu màไปลกกันหยาผู้ฝาติดลาแบบตัวนี้กินหยาซ้อมมาตอนตัวกันโซ่ติมให้ตัวนี้กินหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจะไม่ฝามละnhư vậy bố phá càng bố giá soi cần lòng mình thái đi vào nè bây giờ cần lòng mình phạm cho bố phá khát tuấn đấy như bố phá mình nó phạm nó mình soi cần lòng mình phạm soi miếu con căn này nào soi cho khát tuấn bay tổng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nào bây giờ quay cần lòng mình bố phá chảo màยิงผู้ฝ่ายเอานางเหล่านี้กันจูนำทางเบียกทายาในกันฝ่าไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยกาได้เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหันนั้นจะใส่จังไปป่ายเหมียวไปจ่อยต้องใส่làไอ้ตอกเลียงเจ้าก็ปันไปหัดต้องเปียกในกันผู้ฝ่าไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝ่าลักไปหนาวผู้ฝาว่ากันเราต้องหลงว่านำไปกันเมียวคนกันในหนาวก็อย่าผู้ฝานี้ที่ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหมือนไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตกเตเยซูร้อนเสียใจมาเจ้าฝามกันเราไปยาอีเตกันเราจะไม่ไงงงยังไงเยซูเรามาหัดฆ่าลอยกันเราGiêsu vậy liệu nó cháu phạm cân lao cho ngài tha yêu sĩ sĩ cha ní ông lúc thế mà sao phạm cân lao bay ông nhà cân lao sân Giêsu bay nhìn xa kia còn mà tảoไปเกมGiêsuไปนี่ทั้งเบ็กกันเราทายามันควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาชิงใส่วันนี้มีสัญญาสลาวนี้มีท้ายาเนี่ยจะไปเกมไพ่ไปที่เตยฟุ้งเหมือนเตยต่อยปูฝาเจ้าตีปอยไพ่ซอยวันนี้กันเราไม่ไปเกมเมียสูหนาว
มีตังหวังเขาปูฟ้าบำเขาเยซูก้าวหนาวไปป่ายไพ่ไปเกมไพ่จะลองปีไปโยโฮโยคัมวางกันเราเก็บเมียสูนี้กันเราทายาจนไอ้คันเตียงฝาไปอีไว้เยซูจะใจตองกองเนาะไปกันเทียบค่าเราต่อแนวขึ้นไปหน้าทั้งปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวสัญญาโซนนี้จนในกันฝาไปว่าปูฝาหน้าเยาจึงใส่Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri
dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, "Tidak mungkin semudah itu." Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa,
Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda. Dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Dan setelah melakukan ini ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai? Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersumur-sumur. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi. Artinya pasti akan terjadi. Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Matius 24. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi.
Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi, segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sana, kata Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada, oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2. Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sama 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria. Sederhana dan kehinaan seorang hamba. Tetapi kedatangannya yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. 3. Sebagai orang percaya, kita bersukacita menyambut kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu.
seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu di zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi, dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini, karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus, bersiaplah Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.